Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat berjumpa kembali di pagi hari ini. Hari ini merupakan pertemuan kedua di semester genap pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Hari ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.7, yaitu menganalisis gerak rangkaian langkah dan ayunan lengan mengikuti irama atau ketukan dalam aktivitas gerak berirama atau biasa disebut dengan senam irama. Tetapi sebelum kita masuk dan membahas mengenai materi tersebut, Pak Guru akan memberikan kalian satu video. Pak Guru harap kalian bisa mengamati video tersebut dengan baik dan perhatikan gerakan-gerakan yang terdapat pada video tersebut. Apakah gerakan tersebut sesuai dengan ketukan atau irama dari musik tersebut atau tidak. Video ini merupakan salah satu video dari sekian banyak video yang Pak Guru buat pada tahun 2018. Video ini Pak Guru ambil dan Pak Guru buat pada saat kakak-kakak kalian mengambil nilai praktek dari materi ini mengenai senam irama. Untuk itu Pak Guru akan memberikan kalian link atau alamat dari video tersebut. Silakan kalian buka dan nonton, amati video tersebut dengan baik. Pak Guru akan berikan kalian batas waktu. Setelah itu baru kita masuk ke materi. Oke, Pak Guru akan berikan kalian link dari video tersebut. Ya, anak-anak sekalian, Pak Guru harap kalian sudah mengamati tayangan video tersebut dan melihat gerakan-gerakan yang diperagakan oleh kakak-kakak kalian. Bagaimana mereka bisa menciptakan satu jenis senam sehat untuk bisa mendapatkan nilai dari kompetensi dasar ini. Bagaimana mereka bisa menyusun gerakan dari gerakan pemanasan, gerakan inti hingga gerakan pendinginan. Semua gerakan itu dilakukan dengan baik secara struktur dari awal musik dibunyikan hingga gerakan akhir pada saat musik tersebut selesai. Jadi gerakannya tidak terputus-putus ya. Harus gerakan tersebut berkesinambungan. Harus antara gerakan satu dengan gerakan yang lain itu mengalir. Oke. Kita masuk ke materi. Kita akan membahas mengenai definisi dari senam irama. Senam irama adalah gerakan senam ataupun gerak bebas yang dibarengi dengan musik atau nyanyian sesuai dengan irama yang mengikutinya. Di sana penjelasannya sangat jelas. Di sana dikatakan bahwa harus gerakan kita sesuai dengan musik atau irama yang kita gunakan, atau musik yang kita pilih untuk mengiringi gerakan kita. Harus gerakan kita sesuai dengan alunan ketukan pada musik tersebut. Lanjut, adapun unsur-unsur yang terdapat dalam senam irama meliputi keluasan, kesinambungan gerakan, dan ketepatan irama. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana kalian bisa bergerak bebas, tetapi gerakan kalian itu saling berkesinambungan antara gerakan satu dengan gerakan yang lain itu harus mengalir dengan baik. Dan tentunya harus gerakan kalian itu sesuai dengan ketukan dan alunan dari musik penggiring gerakan kalian. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Rangkaian senam irama dapat dilakukan dengan cara berjalan, berlari, melompat, loncat, serta ayunan dan putaran tangan.
Dan itu adalah rangkaian gerakan kalian, entah itu kalian mau gunakan gerakan melompat, loncat, mau memutar. Karena di awal kan dikatakan bahwa kalian ada unsur-unsur yang termasuk di dalam senam irama. Itu yang pertama itu keluasan bebas. Jadi kalian bisa bergerak bebas, tetapi gerakan kalian itu harus terstruktur dan mengikuti alunan irama dari musik tersebut. Senam irama atau disebut juga senam ritmik adalah gerakan senam yang dilakukan dengan irama musik, atau latihan bebas yang dilakukan secara berirama. Senam ritmik dapat dilakukan dengan menggunakan alat ataupun tanpa alat. Alat yang sering digunakan adalah gada, simpai, tongkat, bola, dan pita. Itu adalah alat yang digunakan ya. Tujuan mereka menggunakan alat-alat ini untuk menambah koreografi gerakan mereka supaya terlihat indah. Seperti itu ya. Jadi ada tujuan mereka gunakan alat untuk menambah koreografi dan membuat penonton semakin tertarik dengan gerakan mereka, karena alat yang mereka peragakan itu menambah nilai dari gerakan yang mereka lakukan pada saat mereka melakukan senam. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Ya, kita masih tetap dalam definisi mengenai senam irama. Kita lanjut. Senam irama atau senam ritmik adalah salah satu cabang senam artistik di mana seorang atlet atau sekelompok atlet senam mempertunjukkan koreografinya yang kental dengan nuansa akrobatik, balet, dan tari modern dengan atau tanpa alat bantu senam yang berupa bola, pita, gada, dan simpai. Pak Guru mau katakan kepada kalian seperti ini. Di sana dikatakan bahwa sekelompok atlet senam mempertunjukkan koreografinya, yang artinya bahwa semua gerakan yang kalian rancang, kalian buat, terus kalian latih, di sana kalian harus mempertunjukkan gerakan tersebut. Tentunya gerakan yang kalian lakukan harus secara struktur pada saat kalian mempertontonkan salah satu jenis senam sehat yang kalian ciptakan. Di dalam itu ada bermacam-macam gerakan yang telah kalian lakukan lewat kalian berlatih. Tentunya gerakan tersebut harus terstruktur dari gerakan awal hingga gerakan akhir. Tujuannya agar apa? Agar senam yang kalian ciptakan itu terlihat baik dan rapi. Seperti itu ya anak-anak. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Tadi di poin A kita sudah membahas mengenai definisi dari senam irama. Sekarang kita masuk pada pembahasan mengenai sejarah asal mula senam ini dibentuk. Poin B, sejarah senam irama. Kita masuk ke materi. Sejarah senam irama bermula dari gagasan Jean Georges Nevers tahun 1727 hingga tahun 1810. Francois Delsarte pada tahun 1811 hingga 1871, dan Rudolf Bot pada tahun 1881 hingga 1970. Ketiganya percaya atas pentingnya ekspresi gerak, di mana seseorang menggunakan tubuhnya untuk menciptakan keindahan melalui rangkaian gerak tertentu. Gagasan tersebut kemudian dikembangkan oleh Peter Henry Ling pada abad ke-19 dalam suatu sistem latihan yang disebut sebagai Swedish System atau sistem Swedia. Dari gerakan bebas yang kemudian dipromosikan sebagai gimnastik estetis, yang mana seorang atlet mengekspresikan dirinya, emosi, dan
perasaannya melalui pergerakan tubuh, keindahan gerakan yang dilakukan. Itu yang dipercayakan oleh ketiga orang tadi, dan gagasan tersebut dikembangkan oleh Peter Henry Link. Gerakan tersebut kalian ciptakan sendiri, tidak kalian dapat dari orang, tidak kalian jiplak dari orang lain. Maka itu merupakan karya kalian, karya seni yang diperagakan oleh kalian lewat pertunjukan kalian memperagakan gerakan senam tersebut, sehingga gerakan kalian itu bisa menciptakan gerakan yang baik, mempunyai nilai seni yang tinggi. Seperti itu ya anak-anak. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Ide tersebut kemudian dikembangkan oleh Katharina Becker, pendiri Western Family Institute di Ohio, Amerika Serikat pada tahun 1837. Dalam program latihan yang diciptakan Becker ini, yang dikenal dengan istilah Grace Without Dancing, pesenam perempuan berlatih dengan menggunakan musik, mulai dari gerakan sederhana menuju gerakan kompleks. Semenjak itu, mulai bermunculan para pelopor gagasan mengenai tubuh, ekspresi tubuh, gerak, dan musik dengan berbagai jenis gaya. Kemudian, pada tahun 1900, semua jenis gaya tersebut dikombinasikan di sekolah gimnastik ritmik Swedia. Dan setelahnya banyak juga sekolah-sekolah gimnastik yang mengembangkan hal serupa. Jadi itu merupakan sejarah dari senam irama. Gerakan yang kalian ciptakan banyak mendapatkan apresiasi dan akan dikembangkan. Jadi ketika kalian menciptakan satu jenis senam irama, di dalamnya terdapat berbagai macam gerakan, gerakan lengan, gerakan tungkai kalian berputar, melompat, meloncat, dan sebagainya. Kalian ekspresikan, tuangkan dalam satu jenis senam secara struktur, dan tentunya gerakan kalian harus mengikuti irama penggiring senam kalian. Banyak sekali di sana lagi dikatakan bahwa salah satu pendiri Western Family Institute di Ohio, Amerika Serikat, yaitu Katharina Becker, ia juga mengembangkan ide tersebut, dan terlebih khusus pada kaum wanita. Di sana dikatakan bahwa kaum wanita itu berlatih dengan menggunakan musik, mulai dari gerakan sederhana hingga gerakan yang kompleks. Jadi pada saat itu banyak kaum wanita yang terlibat dalam olahraga senam irama ini ya. Oke, kita lanjut. Iya, kita lanjut. Kita tadi membahas mengenai sejarah dari senam irama. Kita masuk ke poin C. Kita akan membahas mengenai unsur dan jenis senam irama. Unsur-unsur yang diperlukan dalam senam irama adalah yang pertama, kelentukan, atau kita berbicara mengenai kelenturan dari tubuh kita, keseimbangan. Bagaimana tubuh kita bisa menjaga keseimbangan dengan baik agar kita tidak mudah jatuh atau berpindah tempat. Keluasan, kita berbicara mengenai kebebasan kita berekspresi, menggambarkan gaya, gerak apa yang kita ciptakan. Fleksibilitas, bagaimana tubuh kita bisa merespon gerakan yang kita rancang hingga tubuh kita mudah mengikuti gerakan tersebut. Kontinuitas gerakan, berarti kita berbicara mengenai bagaimana kita bisa melakukan gerakan tersebut secara struktur dari gerakan awal hingga akhir. Dan yang terakhir, ketepatan. Semua gerakan itu harus kita lakukan dengan baik. Dengan irama, kita perlu menguasai teknik gerakan pada senam irama
agar mencapai gerakan yang serasi dan bermanfaat bagi jasmani dan rohani. Artinya bagaimana kita bisa melakukan gerakan tersebut sesuai dengan irama penggiring. Karena tujuan dari senam ini selain menampilkan nilai estetika atau seni dari senam itu, tujuan utamanya juga adalah bagaimana kita bisa sehat. Hal ini sesuai dengan tujuan senam, yaitu membentuk keindahan tubuh, kebugaran, dan kekuatan. Ada 3 hal yang harus ditekankan pada senam irama, yaitu ketepatan musik atau irama, kelentukan, fleksibilitas, dan kontinuitas gerakan. Ini 3 hal yang harus diperhatikan dalam melakukan gerak, dalam kalian melakukan senam irama. Seperti itu anak-anak. Oke, kita lanjut. Ya, kita masuk ke poin D. Kita akan berbicara mengenai gerak dasar senam irama. Poin 1, gerak langkah kaki. Gerakan langkah kaki meliputi sebagai berikut. A. Langkah biasa. Kalian perhatikan gambar yang ada pada background pada slide tersebut. Berdiri dengan sikap tegak, langkah kaki kiri dan kedua lengan di samping badan. Melangkahkan kaki kanan dan jatuhkan pada tumit. Dilanjutkan melangkah dengan kaki kiri secara bergantian. Pada gerakan melangkah biasa harus diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. 1. Kaki menggeper pada sendi lutut. 2. Gerakan dilakukan dengan rileks. Dan 3. Gerakan disesuaikan dengan irama. Perhatikan gambar yang Pak Guru tampilkan pada background dalam slide tersebut. Itu adalah gerakan langkah biasa, dan penjelasan yang Pak Guru sudah jelaskan ini. Di sana diperagakan ada cara kalian melangkah menggunakan kaki kanan, kaki kiri, bagaimana lutut menggeper pada kaki yang lain, hingga gerakan akhir dari gerakan langkah kaki, yaitu poin A, langkah biasa. Seperti itu anak-anak. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut. B. Langkah rapat. Berdiri dengan sikap tegak, langkahkan kaki kanan di depan kaki kiri. Kemudian melangkahkan kaki kiri di depan kaki kanan. Dilanjutkan kedua kaki rapat. Langkah kaki rapat dilakukan dengan hitungan 1 kanan, hitungan 2 kiri, dan hitungan 3 rapat. Secara prinsip, sikap langkah jatuh pada tumit dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Gerakan kaki mengeper pada lutut. 2. Dilakukan dengan rileks dan luas. 3. Gerakan disesuaikan dengan irama. Kalian perhatikan lagi gambar pada background dalam slide ini. Ini adalah gambar yang Pak Guru taruh sesuai dengan penjelasan dari materi yang kita bahas, yaitu langkah rapat. Itu adalah dari gambar tersebut merupakan cara melakukan gerakan langkah rapat tersebut. Oke, kita lanjut. Ya, C. Langkah keseimbangan. Berdiri dengan sikap tegak. Hitungan 1 melangkahkan kaki kiri ke depan. Hitungan 2 kaki kanan menyusul melangkah ke depan sebelum kaki kanan menapak tumit masih terangkat. Kaki kiri mundur diikuti kaki kanan mundur merapat. Secara prinsip langkah ini dilakukan sebagai berikut. 1. Tidak ada saat berhenti. 2. Dilakukan dengan gerakan kaki menggeper. 3. Lebih tepat digunakan irama 3/4 atau 4/4. Ini perhatikan juga tayangan slide gambar pada background yang Pak Guru gunakan itu merupakan gerakan langkah keseimbangan, dan ini adalah cara melakukan. Perhatikan baik-baik penjelasan dan cara melakukan sebagai berikut. Itu ada 3 cara itu bagaimana kalian bisa melangkah dengan menggunakan langkah keseimbangan ini.
Oke, kita lanjut. Yang berikutnya kita membahas mengenai langkah depan. Yang pertama, langkah ini diawali dengan posisi badan berdiri tegak. Berikutnya yang kedua, pada aba-aba pertama kaki kiri diletakkan di depan kaki kanan. Yang ketiga, kemudian lakukan gerakan menyilang di bagian belakang dengan langkah irama 2/4. Yang keempat, kemudian kaki kanan dalam posisi tegak dilangkahkan ke depan. Yang kelima, kemudian diikuti dengan langkah kaki kiri lalu kaki kanan lagi. Yang keenam, gerakan tersebut dilakukan secara bergantian. Perhatikan gambar pada background tampilan slide ini. Itu adalah gambar dari gerakan langkah depan. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya kita membahas mengenai langkah silang. Ya, cara melakukan langkah silang adalah sebagai berikut. Yang pertama, langkah ini diawali sikap badan berdiri. Yang jelas, kalau kita melangkah harus sikap badan berdiri. Kita dalam keadaan berdiri. Yang kedua, pada aba-aba pertama kaki kiri diletakkan ke depan dengan posisi menyilang. Yang ketiga, pada aba-aba kedua kaki kanan melangkah ke arah samping kanan. Dan keempat, pada jenis langkah ini menggunakan ritme 2/4. Perhatikan, cara melakukannya ada pada gambar di background tampilan slide ini. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut ke materi gerak dasar dalam senam irama. Yang kedua yaitu gerakan ayunan tangan. A. Ayunan satu lengan ke depan belakang. Cara melakukannya adalah 1. Sikap permulaan berdiri tegak, melangkah, kedua lengan lurus ke depan. 2. Hitungan 1, ayun lengan kiri ke belakang diikuti kedua lutut mengeper. 3. Hitungan 2, ayunkan kembali tangan kiri ke depan. 4. Hitungan 3 sampai 4 sama dengan hitungan 1 sampai 2, hanya dilakukan dengan tangan kanan, berarti sebaliknya ya. Dan yang kelima, lakukan pembelajaran ini 6 kali 4 hitungan dengan irama 4/4. Jadi gerakannya ini sama, setelah gerakan kaki kiri baru kanan, dan dilakukan secara terus menerus. Oke, baik, kita lanjut. Ya, kita lanjut, kita masuk ke poin C, yaitu ayunan satu lengan ke samping bersama dengan memindahkan berat badan. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Nomor 1, sikap permulaan berdiri tegak, ayunkan kedua lengan ke samping kanan. Nomor 2, hitungan 1, ayunkan lengan kiri ke kiri. 3. Hitungan 2, ayunkan lengan kanan ke kiri bersamaan dengan memindahkan berat badan ke kiri dan kedua lutut mengeper. Nomor 4, hitungan 3, ayunkan lengan kanan kembali ke kanan. Dan nomor 5, hitungan 4, ayunkan lengan kiri ke kanan bersamaan memindahkan berat badan ke kanan, kedua lutut mengeper. Inilah cara melakukannya. Ada gambar gerak melakukan gerakan tersebut pada background dari tampilan slide ini. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Sekian dan terima kasih. Materi kita untuk senam irama telah selesai. Pak Guru mau katakan kepada kalian seperti ini. Ketika kita berbicara mengenai senam irama, berarti kita akan dituntut bagaimana kita bisa menciptakan satu jenis senam sehat. Misalnya yang tadi Pak Guru sudah memberikan satu tayangan video di awal tadi, yang artinya bahwa
kalian pasti akan praktek. Ketika pandemi ini berakhir, maka pada saat kalian nanti di kelas 11 atau di kelas 12, kelas 11 dan kelas 12 materi ini akan tetap diajarkan, tetapi kalian lebih mendalami lagi bagaimana kalian bisa menciptakan gerakannya dengan berbagai macam koreografi untuk memperindah gerakan kalian, memperbanyak gerakan dalam senam kalian. Jadi Pak Guru harap mungkin kalian di rumah dan punya waktu kosong, kalian bisa menciptakan satu jenis senam sehat. Hari ini kalian ciptakan, misalnya hari ini kalian gunakan waktu 1 jam untuk menciptakan gerak pemanasan. Itu gerakan apa saja yang berada di dalamnya. Setelah itu nanti kalian bisa ciptakan lagi gerakan inti. Gerakan inti itu ada berapa banyak gerakan, dan kalian gabungkan itu, gabungkan dengan cara senam tersebut, atau gabungkan gerakan tersebut dengan menciptakan satu jenis senam sehat. Gerakan tersebut dilakukan secara struktur dari awal hingga akhir. Senam irama ini dan senam lantai, semua tingkatan itu kalian akan praktek. Jadi Pak Guru harap kalian bisa menciptakan satu jenis senam sehat. Oke? Setelah ini Pak Guru akan memberikan kalian tugas, dan tugasnya kalian akan kumpul di rumahnya Pak Guru. Pak Guru berumah dalam lingkungan sekolah. Pak Guru yakin pasti kalian sudah tahu. Pak Guru berumah tepat di belakang aula sekolah. Jadi kalian kalau dari gerbang jalan Biak masuk itu pas di depan, di belakang aula sekolah. Tetapi kalau masuk dari gerbang jalan pendidikan, kalian lewat jalan pendidikan sekalian sudah bisa lihat rumahnya Pak Guru di situ. Jadi tugas tersebut tidak dikumpulkan di ruang guru, tapi kumpul di rumahnya Pak Guru. Oke, setelah ini Pak Guru berikan kalian tugas, dan besok harus kumpul. Seperti itu. Oke, Pak Guru akan akhiri pertemuan kita. Pak Guru hanya minta kepada kalian jaga kesehatan dengan baik, jangan melakukan kegiatan yang tidak membawa keuntungan bagi kalian. Selamat pagi.